Haleluya. 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 Kita bersyukur ya untuk hari ini kita bisa memperingati Hari Pahlawan. Walaupun kita nggak berjuang, tapi kita menikmati hasil dari kemerdekaan. Amin. Kita bersyukur untuk pahlawan yang sudah gugur ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara, sehingga kita bisa bebas beribadah, bebas memuji Tuhan. Itu juga salah satu hasil dari para pejuang kita ya, yang sudah gugur. Puji Tuhan, hari ini akan saya berikan satu tema: jadilah bahagian dari kebahagiaan orang lain. Sekali lagi, jadilah bahagian dari kebahagiaan orang lain. Kita lihat dulu pendahuluan. Kebahagiaan seseorang bisa didapatkan melalui prestasi. Setuju ya? Kalau kita berprestasi, bahagia apa enggak? Bahagia pastinya. Kalau mungkin juga kalau kita ada keuntungan, beruntung, bahagia apa enggak? Bahagia. Naik kelas, naik jabatan, mungkin uang melimpah banyak, kekayaannya dan lain sebagainya. Itu kebahagiaan yang kita dapat dari usaha keras kita. Tapi kebahagiaan juga bisa karena orang lain. Kalau mungkin saudara bisa katakan, aku bisa bahagia karena saya dapat prestasi, dapat itu usaha kita, hasil keras saudara dan saya. Kalau mau berusaha bisa menggapainya sehingga kita bisa bahagia. Tetapi saudara dan saya bisa menjadi bahagian kebahagiaan orang lain. Suami jadi kebahagiaan apa? Istri jadi kebahagiaan suami, karena engkau aku bahagia. Orang tua bahagia karena apa? Anak-anak nurut patuh. Bahagia apa enggak? Bahagia. Sehingga saudara saya itu bisa menjadi kebahagiaan orang lain. Kenapa? Karena saudara punya fungsi di dalam keluarga. Kayak suami fungsinya sebagai kepala rumah tangga, tahu hak dan kewajibannya, saudara. Ya, tahu hak dan kewajibannya. Coba kita lihat dulu ayatnya. Kejadian 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sekali lagi, Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3. Kita baca dengan suara yang lantang, gitu ya. Suara yang terdengar, jangan dalam hati, tapi terdengar. Sudah siap? 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, kan? Engkau akan jadi berarti saudara saya menjadi bahagian dari kebahagiaan orang lain, sehingga diberkati. Ayat yang ketiga sama-sama, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh namamu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara tahu siapa ini? Abraham atau Ibrahim. Ya. Disuruh untuk keluar dari tanah kelahirannya, dari tanah leluhurnya. Pergi aja, keluar aja, aku akan memberkati engkau. Jadi saudara saya akan berdampak, akan bisa membahagiakan orang lain kalau kita menurut Tuhan. Coba saya tanya kepada saudara, kalau mungkin Abraham gak keluar, bisa jadi berkat orang lain? Gak bisa. Jadi kalau saudara ingin berdampak sama Tuhan, yang pertama, nurut dengan maunya Tuhan. Bukan mau sendiri ya, tapi maunya Tuhan. Kalau Abraham dia tinggalkan negerinya untuk pergi ke tanah yang belum pasti, saya katakan belum pasti. Yang penting keluar aja, aku akan memberkati engkau. Dan kalau orang memberkati engkau, dia juga akan diberkati. Nah, kalau mamanya saudara dan saya nggak nurut Tuhan, bisa memberkati orang lain? Nggak bisa. Kunci pertama untuk kita bisa membahagiakan orang lain, turuti maunya Tuhan. Menurut maunya Tuhan.
Ya, menurut maunya Tuhan. Yang pertama, perhatikan di situ. Pernahkah saudara bertanya dalam diri saudara, apakah saya sudah menjadi bagian dari kebahagiaan orang lain? Saudara bisa, di sini ada suami istri ya, bisa melihat teman tahu bahagia karena coba pandang suamimu atau istrimu yang ada sekarang singgawa bujul ya, dipandang. Apakah aku bahagia aku ada di sisimu? Susah banget. Saya ini yang bisa jawab, maaf ya, bukan orang lain, suamimu atau istri yang tahu persis saudara bahagia apa enggak, yang ada di sebelahmu itu. Perhatikan di sini. Yang bisa menjawab pertanyaan adalah orang yang ada di sekitar kita. Yang bisa menjawab, aku bahagia mas karena sampeyan. Aku bahagia Mbak karena sampeyan sebagai istriku. Jadi yang bisa menjawab itu siapa? Orang yang ada di sekitar kita, orang yang setiap hari kita temui. Sopo? Bojomu. Dan juga anak-anakmu. Apakah kau bahagia punya anak-anak yang sekarang ini yang Tuhan titipkan kepada engkau? Bahagia apa enggak? Harus dodo ya. Setiap hari kadang-kadang kamu belajar di angel, kamu di angel, kamu di angel. Yang bisa menjawab itu bukan orang lain, orang yang di dalam. Saudara bahagia punya orang tua seperti itu. Ngomong-ngomong kok nang gereja tapi gak nang gereja. Nyuruh-nyuruh aja tapi gak mau ke gereja. Hari ini yang bisa menjawab orang lain bahagia apa enggak itu bukan saudara, ya orang yang menilai kita. Orang yang ada di sekitar kita itu yang bisa menjawabnya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, pernahkah saudara membuat orang lain tersenyum? Nah, itu 10 tahun yang lalu Pak, dia bisa membuat saya tersenyum bahagia. Tapi 10 tahun kemudian longsor di luar. 10 tahun itu jadi kemarin anyar saudara. Saya ini bisa ini bisa gak anyar meneh 10 tahun saudara. Gak koyok bikin Pak, disayang-sayang saya ini dianiaya saya Pak. Mungkin gak dianiaya secara langsung dipukul, tapi secara batin Pak, nelongsor di Pak. Berarti saudara gak bisa membuat orang lain tersenyum. Saya yakin kalau 10 tahun bisa, hari ini juga bisa. Amin saudara. Sini bujo. Kalau 10 tahun lalu bisa, hari ini juga bisa. Setuju? Amin. Iya. Resepnya saudara harus belajar untuk membahagiakan orang yang bisa tersenyum. Yang kedua, sekarang perhatikan. Pernahkah saudara membuat orang lain tertawa? Atau sebaliknya membuat orang lain malah sedih, bukan tertawa, atau menangis? Hari ini menjadi gaya hidup untuk kita membahagiakan orang lain. Setuju? Jadi gaya hidup, jadi tren kita ya, untuk membahagiakan orang lain. Bisa tersenyum, bisa tertawa, dan juga klik. Bisa apalagi bersyukur aku punya istri seperti kau, bersyukur aku punya suami seperti kau, bersyukur punya anak-anak yang sekarang ini. Next, selanjutnya bisa senang. Aku senang rumah tangga baru gak punya apa-apa, tapi aku bahagia bersama dengannya. Itu luar biasa saudara, gak gampang ya. Saya berharap janji nikah itu terus terngiang-ngiang sampai kakek nih. Ya angel ya. Ampun rasanya. Soalnya orang kita nih gak gampang seperti Pak Toto ucap no Pak. Sama coba ana omah gua. Nonton ta? Ya opo iku? Polane ya opo? Angel Pak angel. Mungkin saudara bisa kata seperti itu. Maaf ya. Itu soalnya makanya saya ngomong sama saudara, kita belajar untuk membahagiakan orang lain. Walaupun seringkali orang lain melukai hati kita. Karena apa? Anak Tuhan punya gaya hidup yang beda sama dunia. Setuju? Amin saudara. Karena kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena apa? Inilah yang menjadi tren kita. Orang
promosi kita. Saya ingin engkau bahagia. Next. Bukan cuma bahagia, aku ingin engkau beruntung dapat bojo koyo aku. Gitu. Beruntung kau. Kenapa? Itu tujuan kita agar orang lain bahagia. 6. Agar orang terberkati. Dengan adanya kita, orang yang sekitar kita terberkati, anak kita terberkati, orang yang kita kasih terberkati, dan banyak hal yang lainnya. Saudara mungkin bisa katakan, saudara bisa nanti di rumah apa ya? Aku bisa bahagianya apa ya bojoku ya, gitu ya. Saudara sendiri yang punya resepnya. Oke, sekarang yang Romawi 3. Menjadi bagian kebahagiaan dalam yang pertama yaitu rumah tangga. Gak usah jauh-jauh, Pak, aku pengen nyenengno marang tuaku sih, gak usah nyenengno bojo dhisik, nyenengno suamimu, nyenengno istrimu. Senengno anak-anak marang tuaku kok ae gampang iku. Ya. Sing sekarang ini. Aku ingin Tuhan jadi kebahagiaan dalam pekerjaan. Aku ingin jadi kebahagiaan dalam apa? Pelayanan. Aku ingin orang lain di sekitar saya bahagia kalau saya datang. Banyak orang, maaf ya non sewu ya, saat kumpul orang 5, enak-enak ngobrol santai, tapi satu orang datang dari jauh. Ya, karena apa saudara? Orang itu gak membuat orang lain bahagia, malah susah. Makanya kalau orang 5 kumpul itu enak-enak Pak, santai. Tapi itu tetap kuat, bukan kabeh Pak. Karena apa? Gak jadi kebahagiaan orang lain. Hari ini jadi tren kita, jadi kebiasaan kita untuk membagikan orang lain. Setuju ya? Uang saudara. Sampai ngeces karena gak ngeces kalau orang masker ini saudara ya. Ngeces kan dengan ini saudara. Ya, memang sulit, tapi ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan. Sebagai pelayan-pelayan, sebagai jemaat, siapapun engkau, jadi gaya hidup untuk menyenangkan orang lain. Amin. Mungkin dulu saudara sulit untuk menyenangkan orang lain. Kalau misalnya disenangkan Pak, kepinginnya kita yang disenangkan. Tapi hari ini kita yang menyenangkan orang lain. Setuju? Jangan berharap orang lain yang disenangkan, tapi kita juga menyenangkan orang lain. Buat dia bahagia, buat dia senang, buat dia boleh ketawa ketiwi dengan keberadaan saudara saya. Amin. Oke, sekarang kita lihat kebahagiaan dalam rumah tangga. Coba saudara lihat Rut 1 ayat yang kedua. Rut 1 ayat yang kedua. Berkata sama-sama 2, 3. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saya kenapa terima kasih warna merah sama nama sana Naomi. Dia bisa membahagiakan orang lain. Maaf ya, bisa membahagiakan siapa? Elimelek sebagai suami. Dia juga bisa membahagiakan anak-anaknya, bukan anaknya toh. Setelah anaknya punya pendamping, mantunya dia bisa membahagiakan. Kenapa kok saya katakan bisa membahagiakan? Bagaimana enggak? Dia tidak bisa membahagiakan. Karena Pak sudah terbiasa membahagiakan suami, sudah biasa membahagiakan anak-anak, sehingga waktu datang keluarga baru istilahnya orang mantu sinam dari situ, dia bisa membahagiakan. Sudah gaya hidupnya Naomi untuk membahagiakan orang lain. Sampai siapa? Mantunya Rut sama Orpa. Itu sampai ngintil, bahasa Jawa itu ngintil gitu. Sampai mengikuti katanya, Tuhanmu Tuhanku, di mana kau berada di sini juga aku berada. Ngintil padahal apa? Anak-anaknya sudah meninggal. Gaya hidup Naomi untuk menyenangkan, membahagiakan orang lain. Mungkin belum tentu dia dibahagiakan oleh, maaf ya, Elimelek. Mungkin dia belum tentu dibahagiakan oleh Malon sama
Tapi menjadi gaya hidup kita untuk membahagiakan orang. Maaf ya, kalau orang bisa membahagiakan orang lain, itu senang nggak orang kumpul sama orangnya? Senang ya. Kalau setiap hari membuat nelongso, membuat nangis, sedih, saya yakin nggak suwi melayu mantu-mantunya itu, saudara. Ya, lari saudara. Waduh, mau tua punya jate, ya kan? Biasa nih, sing ceri gembeng saudara. Ya kan? Tidak sing ketawa itu sih pengalaman itu. Sering kali saudara yang ceri gembeng siapa? Orang tua sampai mana? Sering kali. Tapi Naomi dia bisa membawa diri sehingga anak-anak mantunya bisa menghormati dia. Luar biasa. Hari ini jadilah tren kebiasaan untuk membahagiakan orang lain. Amin, saudara. Sehingga orang lain itu senang dekat sama kita. Dia bahagia dekat sama kita. Nggak susah, nggak sedih, malah bukan menjauhi, malah mendekati kita, saudara. Lihat, saat Naomi membahagiakan orang lain itu dibahagiakan oleh Tuhan. Siapa? Ruth. Dia dapat pengganti anaknya. Siapa? Boaz. Bisa ditebus sama keluarganya Boaz keluarga. Kalau mungkin pelajaran yang dalam bisa diselamatkan. Jadi tren gaya hidupmu untuk menyenangkan orang lain. Mungkin hari ini kau nggak lihat hasil, tapi suatu saat kau akan lihat hasil. Mereka akan sukses berhasil karena engkau suka membahagiakan orang lain. Kita nggak melihat hasilnya kapan, 5 tahun, 10 tahun kita nggak melihat. Tapi buktinya apa? Ruth dia diselamatkan, bisa ditebus sama Boaz. Sampai jatuh hati cinta sama Ruth. Mau jadi berkat dalam rumah tangga. Memang sudah saya nyiapkan ini sulit, sudah jujur saya Tuhan tolong, ini berat Tuhan, nggak gampang. Enak ngomong itu, tapi bukti untuk melakukannya sulit Tuhan. Tapi mau nggak mau Tuhan kepingin ini Tuhan nyatakan untuk kita, untuk selalu membahagiakan orang lain. Contoh juga Lukas 1 ayat 41. Sama-sama dibaca 2, 3. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saat Maria datang kepada sowan, ingin kumpul, ingin ketemu sampai dulu, salam mungkin salam. Bukan cuma Elisabet yang terberkati, bayi kandungannya melonjak kegirangan dengan salamnya. Siapa bayi itu? Yohanes Pembaptis. Dari kandungan ngomong suara Maria, senang sudah terberkati, bahagia. Orang yang berbeda maaf ya, si orok istilahnya, oroknya si orok gitu ya, masih janin, nggak tahu berapa bulan waktu itu. Orok sudah. Tapi setelah dia mendengar salamnya Maria terberkati, itu masih di dalam, saudara, masih di dalam. Bagaimana katakan melonjak anak yang dalam rahimnya, ibunya penuh dengan roh. Salamnya saja. Jadi maaf, orang untuk membaca orang lain itu nggak perlu modal banyak. Gak perlu dikasih bunga, dikasih bunga gampang Pak, bunga apa nggak apa enak itu. Pasti bahagia itu Pak. Lek bunga biasa itu wis biasa itu Pak. Lek bunga bangku ya nggak apa-apa. Sehat apa nggak apa berarti kan bunganya segede bisa gitu. Lihat Maria memberikan salam untuk orang lain terberkati. Yang kedua, perhatikan. Kita bisa membahagiakan ya, menjadi bahagia dari kebahagiaan orang lain dalam bekerja. Coba lihat Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Sama-sama dibaca Bapak Ibu yang di depan. 2, 3. Bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya.
Maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lihat, orang kalau jadi kebiasaan membahagiakan orang lain, walaupun orang maaf ya gak seiman, maaf ya teman saya begitu, gak seiman kan? Karena menjadi kebiasaan dia bisa membahagiakan. Gak peduli siapapun tuannya, gak seiman atau seiman, gak peduli. Yusuf membahagiakan tuannya dengan apa? Kita kerja pekerjaan yang luar biasa. Sehingga dipercayakan semua tanggung jawabnya. Apa serah kamu. Seperti pokoknya rumahku beres, kamu yang atur semua. Kebiasaan Yusuf. Di rumah pun dia biasa menyukakan siapa? Membahagiakan orang tuanya. Dengan apa? Sebagai gembala. Kebiasaan. Waktu dia kerja di orang lain, dia biasa. Kenapa? Biasa menyenangkan orang tua. Akhirnya waktu di pekerjaan dia juga menyenangkan orang lain, membuat orang lain bahagia. Walaupun endingnya nantinya dia apa? Tak peduli. Kenapa? Dia terus membahagiakan. Terserah kamu menghina saya, terserah kamu memfitnah saya, gak masalah. Sampai saudara lihat dia selanjutnya ayat 21 dan 22 tadi kan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya, sama ya, sama ini kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dia narapidana disayang sama kepala penjara. Tadi kata Jodoh, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan, Bu. Tahanan dipercayakan tahan. Lek mon Yusuf kowe pikir sumber lagi. Oke, aku sih mimpin tenang aja, dipercayakan. Kalau dipercayakan pasti percaya pun. Dipercayakan tanggung jawabmu. Lek mangan ini kunci nih, terserah tuh. Dan tadi kan situ dan penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Tanggung jawab yang luar biasa. Kenapa? Sudah kebiasaan membahagiakan orang lain, membahagiakan orang tua, nanti rumah tangga membahagiakan pasangannya. Sudah ada punya anak, membahagiakan anak-anak. Sudah terbiasa membahagiakan. Mulai sekarang biasakan untuk membahagiakan pasanganmu dulu. Setuju ya? Anak-anak bahagiakan orang tuamu dengan apa? Nurut. Ya, nurut. Biasakan untuk menyenang Daniel. Lihat Daniel sudah. Ini contoh. Ya. Klik Daniel 6 ayat 4 sama-sama 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan pada. Biasanya kerjanya itu perfect, ngitung nggak salah, nggak tambah titik, nggak tambah nol. Memani susuk 50 ya 50, susuk selawi ya selawi, susuk 1 juta ya 1 juta ditulis. Jadi nggak didapati kesalahan apapun. Karena apa? Kebiasaan Yusuf, karena dia takut akan Tuhan, membahagiakan Daniel. Maaf Daniel ya, membahagiakan Tuhannya, walaupun sekali tidak seiman. Dia jujur takut akan Tuhan. Untuk membahagiakan orang lain, gak usah repot, jujur ya Tuhan. Amin. Jujur dengan pekerjaan, Tuhan akan percayakan lebih. Amin. Juga akan dipercayakan lebih oleh Tuhan. Akan dipercayakan lebih oleh Tuhan. Sekarang next lagi. Yang ketiga sekarang, dalam pelayanan. Lukas 12 ayat 43. Lukas 12 ayat 43. Sama-sama 2, 3.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu kalau mungkin saya bisa tambahkan, yang bahagia bukan hanya hambanya, tuannya juga bahagia. Kenapa? Didapati dalam posisi bekerja. Waktu tuannya datang, survei lihat, langsung sidak ke tempat. Gak didapati pegawainya juga lele turu-turu macam telur ya, tapi mulai sih rokokan di sini, ngopi di sini, guru waktu ini sudah mulai, tapi selain lainnya. Bosnya tak kok, sabos jok, tapi ini enggak. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan apa tuh? Tugasnya. Saat tuannya datang, saya yakin bukan cuma hamba itu yang bahagia. Yang bahagia juga apa? Tuhan, saya bangga punya pegawai seperti ini. Hari ini mungkin saudara tidak bekerja, tapi saudara dalam pelayanan tidak begitu setia dalam tugas-tugas pelayanan. Saya aja manusia senang, apalagi itu Tuhan. Jangan dikasih tugas siapa untuk latihan tugas yang betul dilaksanakan. Saya sebagai pembalasan, apalagi gembala kita yang agung, akan disenangkan. Nah, nggak nolak dikit layan. Aduh, gak bisa semuanya. Meneh, aduh, meneh. Akhirnya aku maaf sudah kehilangan berkatnya, iya kan? Hari ini kalau Tuhan percayakan sesuatu kepada kita, kerjakan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Belajar bukan cuma membahagiakan orang lain, bahagiakan juga Tuhan kita. Ya, bahagiakan Tuhan. Pemuda-pemuda, layani, pakai hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Setuju ya? Pakai yang terbaik. Efesus 1, Efesus berapa ya? 1 ya, betul ya. Agak kurang-kurang. Efesus 1, 15-16. Sama-sama. 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur bahagia siapa? Paulus. Karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Bahagia dia melihat jemaat yang tetap setia dalam apa? Iman dan juga kasih setia kita kepada Tuhan. Paulus senang bahagia. Mungkin jarang ditemui ya, karena Paulus itu penginjil ya lebih dahulu. Tapi suratnya itu terus disampaikan kepada jemaat-jemaat yang dilayani oleh dia. Aku mendengar, aku bahagia, aku bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah aku berpikir aku harus membahagiakan orang yang saya sayangi? Pernah? Atau cuma saudara nuntut untuk dibahagiakan? Kalau saudara hanya nuntut untuk dibahagiakan, saudara egois. Sekali lagi ya, kalau saudara hanya nuntut untuk mau dibahagiakan, saudara egois. Orang pun kepingin dibahagiakan. Sama-sama ya, sama-sama nilai seimbang. Suami membahagiakan istri, istri membahagiakan suami. Orang tua membahagiakan anak-anak, juga membahagiakan orang tua. Pak, bahagia orang tua sih ya opo, gak sok kayak opo, buru kerja. Saudara dengan orang tua itu, orang tua senang enggak? Si punya anak senang enggak, Bu? Senang ya. Bahagia ya punya anak sing dengar-dengaran, sing melayani, sing setia, sing taat. Itu senang orang tua kita. Ya, senang sekali. Coba lihat 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-10 juga dalam pelayanannya. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang, ini Elisa datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana untuk mengingat, karena maduan ini bisa datang dari perjalanan jauh, ya minta ke Bapak
semangat. Karena mungkin setiap hari nginep, enggak setiap hari mungkin, atau mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, itu datang mungkin di ruang tamu atau apa, karena mereka berpikir untuk membahagiakan hamba Tuhan. Pakai kamar gak apa-apa, biar aman, gak terganggu. Ya. Ini kebiasaan mereka untuk membahagiakan orang lain. Akhirnya berpikir bagaimana ya untuk orang ini bisa bahagia, karena ini hamba Tuhan. Saya yakin kalau kita membahagiakan hamba Tuhan, ada berkatnya sendiri sudah. Sudah tahu anaknya hampir mati, bisa mati. Terus nyatakan bisa mati, tapi apa? Karena suka membahagiakan orang lain, melihat mujizat. Amin saudara. Melihat pertolongannya daripada Tuhan, melihat keajaiban yang luar biasa. Anaknya apa? Hidup. Mulai hari ini jadikan hidup saya membahagiakan orang lain. Amin. Jadikan hidup saya membahagiakan orang yang sekitar saya. Bagian yang keempat, apa bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita kerjakan agar orang lain bahagia? Loh, kok tanya semua sudah? Yang bisa menjawab sampai ya. Apa yang bisa kita kerjakan agar orang lain bahagia? Sampai bisa caranya bagaimana? Anak-anak, bagaimana caranya menyenangkan orang tuamu? Kalau saya tanya orang tua, ini sekali orang tua marah sama kamu, itu perbaiki, benahi, agar orang tuamu bahagia. Atau mungkin engkau tahu kalau suamimu, aku juga marah-marah gara-gara ini, ya sudah perbaiki, aku ingin suami saya bahagia. Amin saudara. Hanya sampai yang bisa tahu bagaimana membahagiakan orang sekitar. Saya nggak ngerti bicara sampean yang tahu. Ya, hari ini nanti pulang, aku ingin pasanganku bahagia, aku ingin anakku bahagia, aku ingin mama aku bahagia terhadap saya. Dulu saya ingin membahagiakan orang tua, saya pernah cerita ya. Karena mungkin saya pikir saya ini orang yang ngomong, saya ingin orang tua saya bahagia. Itu setelah pulang dari youth camp, semangat ya, punggung dapat Injil 4 hari 3 hari, semangat. Aku mau pulang jadi berkat sama orang tua saya. Pulang dari youth camp, ini saya ceritain nyata. Saya pulang, dan sore itu saya nggak, sudah mandi pulang. Lalu saya bawa ke muncing, tak bersihin rumah, tak sapu. Pikir bapak itu, pikir kerusuhan ngopo, biasanya tak ngono, kok saya ngono. Paling orang mau ini, iya, saya sapu, saya lapi, TV saya lapi. Loh, kenapa kok ini? Yang bersih ibu, Pak. Kok tuh ngaren pikirin gitu ya? Kok tuh ngaren? Karena apa? Saya disentuh oleh firman. Tapi ya jalan cuma seminggu toh saudara. Setelah itu saya sudah selesai. Saya harap nggak cuma seminggu ya, saudara membahagiakan pasanganmu, tapi untuk seterusnya, amin. Untuk selama-lamanya kita bahagiakan orang yang kita kasih. Setuju ya? Saya waktu cuma seminggu. Setelah itu, malas. Firman yang mulai runtuh dia ini, bisa dengar lagi. Kan 4 hari ya, maaf ya, 4 hari ya, anak yang itu juga. Itu pagi siang malam itu firman terus saya. Yang begituan firman lagi. Nah, permainan kaitannya dengan firman, semuanya dengan firman. Pulang itu berapi-api sudah. Berbawa, ibu senang ya, gak nabok ini. Terus mulai seminggu, gaknya kok meneh. Gak juga semeneh. Males banget. Hari ini untuk membahagiakan orang lain gak ada yang malas, setuju ya? Gak ada yang malas. Hari ini mari pulang dari tempat ini saudara punya kaya hidup untuk menyenangkan orang lain. Setuju? Next, klik. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk membahagiakan pasangannya atau orang lain. Yang kelima, ini bagian yang terakhir saudara. Kebutuhan manusia setelah jatuh dalam dosa adalah yang pertama, kebutuhan mendasar apa? Keselamatan. Itu mendasar sekali saudara. Manusia harus butuh keselamatan oleh siapa? Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Kata Tuhan apa? Akulah jalan berada di. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melewati aku. Itu isyarat. Yang kedua kebutuhan manusia setelah jatuh dalam dosa apa? Kebahagiaan. Ada
Adam sama Hawa waktu di Taman Eden itu bahagia, nggak ono susah, nggak ono nggak ono air senang. Setelah jatuh dalam dosa, manusia butuh apa yang namanya kebahagiaan. Kadang-kadang mungkin manusia nggak berlebih kok bahagia, tapi ini Pak saya itu kok no mobil, itu kok no iki, kayak perhiasan, setiap hari digaji, dikai belanja 5 juta atau mungkin satu ini, dikai belanja 6 juta atau 7 juta, bukan itu Pak. Yang penting dia mengerti saya itu lebih dari segala-galanya. Itu ya. Kebahagiaan. Kenapa? Next satu. Kalau mungkin orang menikah ya, tujuannya agar bahagia. Kalau sendiri gak bahagia, kalau tujuannya bahagia, kemantengannya bahagia. Ya kemanten selawas sampai salah dewi. Iya, tujuannya apa? Bahagia selama menempuh. Ya, kebahagiaan sama berbahagia. Ya kan kayak Islam itu kan sama orang-orang yang ingin menikah. Terus kalau punya apa lagi? Punya anak agar bahagia. Ya sudah rumah tangga, ingin punya anak agar bahagia lengkap. Istilahnya seperti itu. Tapi setelah punya anak, itu gede. Bahagia? Jawaban dewi. Iya kan enak kan saya cuma ngomong jawaban dewi. Gitu ya. Next. Keberhasilan tujuannya agar bahagia. Terus apa? Kekayaan tujuannya apa? Agar bahagia. Jadi kebutuhan setelah keselamatan mendasar manusia apa? Kebahagiaan. Mulai hari ini kita bisa membahagiakan orang lain. Kalau sudah dikasih umur panjang, bahagia mau enggak? Bahagia, tapi umur panjang, nangkati jomblo bahagia mau enggak? Saya tanya bahagia apa enggak? Biasanya maaf ya, orang-orang kaya biasanya maaf saya. Wong sugih, ayo sakit. Aduh mas, sama Nusano, wis sama ingin bahagia tak bener jomblo main. Aku lo koncone akeh, tapi nek koncone mas, aku main mas. Tanyaan ambek sing ibu-ibu tua. Orang-orang sepuh, mau dibawakan jomblo? Mau. Karena gak bahagia ya. Lek bahagia kumpul sama keluarga, kumpul sama bisa ngundang bisa ngundang apa? Ngundang ya tak intong. Bahagia apa enggak? Bahagia. Lek ati jomblo. Waduh, koncone ngene kabeh. Gak bahagia, itu gak bahagia. Kebahagiaan itu kalau bisa kumpul sama keluarga. Ya, makanya lihat tuh ya, ojo gelem ke orang ahli jomblo. Kan bisa gak bahagia itu ya. Jadi hari ini kebahagiaan adalah menjadi apa? Kayak hidup saudara saya. Klik Mazmur. Ya, dia 41 ayat 1 bagian yang terakhir. Baca sama-sama. Mazmur 41 ayat 1 2 3. Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celah. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Berbahagialah orang yang suka membahagiakan orang lain. Suci ya. Jadi Tuhan apa katakan? Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celah. Diluputkan oleh Tuhan. Wah, kebahagiaan tersendiri ya. Kesimpulan dari semuanya itu, perhatikan ini ya, perhatikan kesimpulan dari semuanya itu. Yang pertama, baca dengan pelan, dengan suara lantang. 2, 3. Kita harus abaikan kepentingan diri sendiri. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Untuk membahagiakan orang lain, kita harus mengabaikan kepentingan diri sendiri. Maksudnya apa tuh? Saudara ingin membahagiakan istri saudara. Saudara punya uang, aduh kamu kebutuhan butuh ini. Aku ingin tunggu ini karena istrinya butuh. Karena saya ingin membahagiakan istri saya. Tidak apa-apa, itu coba. Ya kan? Aku perlu uang ini, aku butuh. Orang tua aku perlu. Mengabaikan kepentingan diri sendiri untuk menyukakan orang lain. Gak gampang, saudara. Butuh mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga,
abaikan. Aduh, aku capek. Tapi aku diminta tolong sama istriku, tolong bawa pakai. Karena aku ingin membahagiakan dia. Insya Allah, tak abaikan ada cara untuk membahagiakan pasangan. Itu apa? Kamu ngomong? Setuju ya? Mulai hari ini gak gampang, tapi Tuhan ingin praktek nyata. Saya setiap kalau Tuhan tolong, Tuhan cuma dikagumi firman Allah, didengar, luar biasa. Tapi saya kepingin jemaat jadi berkat menghidupi firman ini. Yang kedua, perhatikan kesimpulannya. Sama-sama, 2, 3. Untuk membuat orang lain bahagia, kita harus membuang kemalasan. Saudara kepingin suamimu, istrimu bahagia, atau mungkin suamimu bahagia, atau anak-anakmu bahagia, buang kemalasan. Bagaimana enggak saudara kalau enggak buang kemalasan? Sepingin bojomu bahagia, jangan malas kerja. Coba kalau saudara nggak kerja untuk membahagiakan suami, istri, atau mungkin membahagiakan anak, bisa apa nggak? Nang omah tangi turu meneh, tangi meneh turu meneh, ono ngopi. Tapi mau membagikan istri, tak bagian kebagiannya bu, tak udah, tak tinong, bukan begitu. Jangan malas. Kalau saudara ingin bahagia orang lain, jangan malas. Kalau waktu kerja, bahagiakan anak-anakmu. Coba kalau waktu saatnya, Pak, sepatuku jebol, saudara bisa membahagiakan? Kalau saudara malas, bisa apa? Kalau ada dulu yang ini apa? Loh, karena gak kerja kan? Malas. Bahagiakan orang lain, buang kemalasan. Amin. Buang jauh-jauh. Aku harus berusaha. Kau ingin membahagiakan suamimu, ojo malas-malas, tangannya ojo ngerem. Ya juga lu tak korek tak masak no. Coba suami sekarang kesel nang omah buka tudung nasi, kilo bah. Kok gak apa-apa ini? Kilo kucingnya tahu nanti kau sudah siram ini. Kok gak apa-apa nih? Dibuka, loh kilo bah. Disurapan kayak apa ini? Kok gak ada apa-apa? Bisa bahagia? Bisa. Hari ini sudah membahagiakan orang lain. Jangan malas. Setuju ya? Yang ketiga, sama-sama 2, 3. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain membahagiakan orang yang kita sayangi. Coba siap-siap pemain musik maju ke depan. Untuk kita menyayangi orang lain. Kalau orang lain bahagia, kita juga merasa bahagia. Ada kepuasan tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Ya, mulai hari ini menjadi kebiasaan pulang. Saya mau membahagiakan orang-orang yang saya sayang. Pemain musik, pengaji, bisa maju ke depan, singer songwriter. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kalau Tuhan memberi kesempatan, kita kasih kesempatan oleh Tuhan, bahagiakan orang yang kita kasih. Jangan buat mereka sedih, jangan buat mereka nangis, tapi buat mereka tersenyum, buat mereka ketawa, buat mereka bahagia. Amin saudara. Buat mereka rasa bersyukur mendapatkan saudara. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatannya ada, pakai, gunakan sebaiknya untuk membantu orang yang lain. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Bahagiakan orang lain. Ini kesempatan hari ini. Kalau sudah tidak ada, saudara akan terasa kecewa. Kalau masih ada kesempatan, bahagiakan orang-orang yang sekitarmu. Pakai tapi Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila
Haleluya.